mengatakan bahwa kawasan ini merupakan kawasan istana hantu. Aku langsung bilang, loh, bukannya jalan ke sana? Dia jawab apa? Dia jawab, baru datang loh ini. Dia bilang kayak gitu kan. Mall ketiga, Royal Plaza di Surabaya. Nah, bagi kalian arek-arek Surabaya, pasti kalian udah nggak asing lagi sama mall ini, yaitu Royal Plaza. Royal Plaza adalah salah satu mall yang berada di Surabaya, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Mall ini nih guys, ternyata merupakan salah satu mall megah dan mall modern yang ada di Surabaya. Tetapi nih, dalam pembangunan Royal Plaza ini, menelan banyak korban jiwa. Ada yang tertimpa alat berat sampai ada yang jatuh dari lantai atas sampai lantai bawah dan langsung tewas di tempat. Konon, pada tahun 1971, sebelum mall ini dibangun, berdirilah sebuah hotel yang bernama Hotel Beringin Permai. Nah, Hotel Beringin Permai ini tuh mangkrak. Nah, kalau yang belum tahu mangkrak itu kayak lama ditinggalkan, lama kosong gitu. Karena kosong dalam waktu yang lama inilah, banyak akhirnya cerita-cerita mistis yang timbul dari mulai penampakan hantu berwajah seram hingga ada korban yang jatuh dari lantai 7. Bahkan katanya nih guys, nggak hanya itu, tempat ini juga pernah dijadikan sebagai lokasi eksekusi bagi para penjahat. Nah, nggak hanya itu juga, nggak hanya itu. Tenang, dulu itu banyak orang yang datang ke kawasan atau lokasi tersebut untuk mencari pusaka atau meminta nomor togel. Bahkan nih guys, ada pengakuan dari Mbah Mo. Mbah Mo ini merupakan sesepuh Jetis Kulon di mana ia bercerita bahwa kawasan bekas hotel ini merupakan kawasan berkumpulnya para lelembut yang ada di sekitar kota Surabaya. Jadi kayak lembut-lembut yang ada di sekitar kota Surabaya itu berkumpul di kawasan hotel ini, menurut si Mbah Mo ini. Dan ada juga cerita dari seseorang yang mengerti, mengatakan bahwa kawasan ini merupakan kawasan istana hantu yang sangat mengerikan di mana sering terlihat beberapa orang berjubah hitam berbaris seperti lagi karnaval gitu katanya, yang berada di sekitar gedung yang banyak ilalangnya. Mall keempat, Sun Plaza, Medan. Bagi kalian nih guys, yang tinggal di Medan, pasti kalian tahu banget nih tentang Sun Plaza. Sun Plaza merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Medan yang paling besar. Nah, tapi Sun Plaza juga menyimpan berbagai kejadian horor dan mistis yang pernah terjadi di Sun Plaza. Kejadian pertama, yaitu seorang wanita bernama Rita Wongso pada tanggal 24 Juli 2006 yang nekat mengakhiri hidupnya dengan lompat dari lantai 4 dan akhirnya tewas di tempat. Nah, alasan dari wanita ini nekat bunuh diri adalah karena depresi akibat masalah keluarga. Tidak hanya itu, kejadian kedua yaitu seorang satpam yang ditemukan tewas ditikam di kamar mandi pada tahun 2014. Tidak hanya berhenti di situ, ada kejadian berikutnya di mana material bangunan untuk proyek eskalator yang menghubungkan antara lantai 4 dan lantai 5 tiba-tiba tuh ambruk. Walaupun nih pihak mall menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa dan luka-luka sama sekali, tapi ini masih menjadi misteri kenapa tiba-tiba bisa ambruk gitu proyeknya. Tidak hanya ada kejadian-kejadian di sana, terdapat juga beberapa fakta yang aku pengen kasih tahu ke kalian. Nah, katanya nih guys, ada cerita di mana pengunjung yang berjalan-jalan pada malam hari di mall itu, dan satpam yang bertugas untuk berkeliling kayak ngecek mall itu pada malam hari, mereka merasa diikuti oleh sesuatu yang kayak mereka nggak bisa lihat, sesuatu yang kasat mata. Dan fakta yang kedua adalah sering terdengar suara rintihan-rintihan dan yang paling sering dengar itu adalah satpam yang berkeliling-keliling tersebut. Warga dan masyarakat setempat itu percaya bahwa kejadian-kejadian mistis ini berawal sejak ada kejadian bunuh diri di tahun 2006 silam tersebut. Nah, bagi kalian nih, anak-anak Medan, kalian boleh komen di bawah apakah kalian pernah merasakan sesuatu di Sun Plaza ini atau kalian punya kejadian apa gitu? Mall yang terakhir, mall yang kelima, Supermall Karawaci di Tangerang. Nah, jujur nih ya guys ya, aku sering banget ke Supermall Karawaci dan aku baru tahu kejadian Supermall Karawaci ini setelah aku research buat bahan bikin video ini. Tapi sebenarnya aku pernah ngalamin langsung. Tapi aku bakal cerita di belakang. Jadi jangan skip videonya ya. Nah, FYI nih guys, Supermall Karawaci merupakan mall pertama yang ada di kawasan Tangerang. Supermall Karawaci ini sendiri juga merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang lumayan besar yang berada di kawasan Lipo Karawaci, Tangerang, Provinsi Banten. Nah, Supermall Karawaci ini pertama kali berdiri pada tahun 1992 dan namanya itu belum Supermall Karawaci. Nama pertama dari mall ini adalah Mega Mall Lipo. Nah, seiring perkembangan waktu dan zaman, akhirnya nama dari Mega Mall Lipo ini berubah yang namanya itu hingga sekarang dipakai yaitu Lipo Supermall Karawaci.
Karawaci. Nah, pada awalnya nih, mall tersebut hanya seluas 32.000 meter persegi. Dan pada tahun 2006, akhirnya mall tersebut mengalami perluasan tanah yang luasnya menjadi 130.000 meter persegi. Kurang lebihnya, Super Mall Karawaci juga mengalami hal yang sama seperti Sleepy Jaya Mall, yaitu Super Mall Karawaci juga merupakan salah satu saksi bisu dari peristiwa kelam pada tahun 1998. Terjadi demonstrasi besar-besaran yang menimbulkan kerusuhan dan mengakibatkan penjarahan hingga pembakaran. Toko-toko yang ada di Super Mall Karawaci ini juga mengalami penjarahan bahkan pembakaran dan menimbulkan korban jiwa. Rata-rata korban jiwa yang ditimbulkan itu berasal dari gedung bioskop. Menurut cerita para saksi peristiwa tersebut, rata-rata korban jiwa yang ada di Super Mall Karawaci ini berasal dari gedung bioskop. Mengapa? Karena menurut cerita para saksi, pengunjung nih yang lagi nonton film pada saat itu nggak tahu kalau misalkan sedang terjadi kerusuhan, bahkan akan terjadi pembakaran. Karena kan ruangan bioskop itu kan kedap suara, jadi mereka nggak tahu apa yang terjadi di luar gitu. Oleh sebab itu, saat terjadi pembakaran, mereka tuh tidak bisa menyelamatkan diri keluar dengan selamat, dan akhirnya terbakar di gedung bioskop tersebut. Nah, warga dan masyarakat sekitar itu percaya bahwa kejadian-kejadian mistis yang ada pada Super Mall Karawaci hingga hari ini itu bermula sejak dari kejadian pada tahun 1998 tersebut, yang rata-rata korbannya itu adalah pengunjung dari bioskop. Nah, aku mau sebutin beberapa kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh pengunjung dan petugas di sana. Kejadian pertama, ada kesaksian dari seseorang yang saat itu katanya ia sedang menunggu untuk jadwal filmnya dimulai. Nah, pas lagi menunggu itu kan biasa ada sofa-sofa tuh, dia duduklah di situ. Nah, dia mendengar satu teater itu tuh kayak rame banget, kayak yang kalian tau gak sih kalau misalkan kalian berdiri di depan pintu atau berada di dekat satu pintu teater, kalau si teater itu tuh kayak berisik banget, kayak ketawanya si pengunjung ketawanya gede banget kan tuh bisa denger dari luar. Nah, si orang itu mengalami hal tersebut. Bahkan dia tuh mengklaim bahwa dia tuh dengar suara yang rame dan ketawa yang gede banget. Kalian tahu bahwa orang ini melihat orang-orang yang keluar dari studio tersebut hanya 4 orang. Jadi dia langsung mengkonfirmasi ke petugas bioskop saat itu, dan petugas bioskop membenarkan bahwa studio itu hanya berisi 4 orang dan jalur keluar dari studio tersebut hanya lewat pintu tersebut, nggak ada pintu lain. Nah, karena merasa takut akan kejadian yang baru ia alami, akhirnya ia memutuskan untuk nggak jadi nonton dan akhirnya pergi. Kejadian kedua. Nah, pernah ada kejadian nih di mana SPG-SPG yang bekerja di Matahari Department Store mengalami kesurupan massal. Di mana nih mereka sedang bekerja, tiba-tiba terjatuh ke lantai dan langsung berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Dan kejadian ini tidak hanya terjadi selama sehari, melainkan 2 hari berturut-turut. Kejadian ketiga ini merupakan sebuah laporan dari orang tua yang membawa anak-anaknya untuk belanja di mall tersebut. Nah, banyak cerita dari orang tua yang pernah membawa anaknya berbelanja di Super Mall Karawaci ini mengatakan bahwa sehabis mereka pulang dari Super Mall Karawaci, anak-anak mereka ini tidak bisa tidur, yaitu anak-anak mereka itu berteriak dan menangis seperti melihat sesosok makhluk yang tidak bisa dilihat oleh para orang tua. Nah, salah satu orang tua dari yang pernah mengalami kejadian tersebut mendatangi orang pintar, dan orang pintar tersebut mengatakan bahwa anaknya diikuti oleh roh yang merupakan penunggu dari Super Mall Karawaci. Tidak hanya itu, orang pintar tersebut juga berkata seperti ini: setiap sudut ruangan di mall tersebut dihuni oleh penunggu. Kejadian kelima ini dialami juga oleh SPG-SPG yang bekerja di Super Mall Karawaci. Nah, SPG ini mengaku melihat seorang wanita cantik yang dimana wanita cantik tersebut dipercaya sebagai sesosok makhluk gaib yang merupakan korban dari kebakaran yang berasal dari gedung bioskop. Karena korban jiwa yang ditimbulkan akibat dari pembakaran gedung tersebut rata-rata adalah wanita dan jumlahnya ratusan. Kejadian terakhir, kejadian 6. Kejadian ini tuh aku alami sendiri. Nah, terserah deh kalian mau percaya mau enggak, tapi ini benar-benar aku alamin sendiri. Jadi waktu itu lagi hits-hitsnya film Danur nih, ya kan? Dan aku itu kuliah di salah satu universitas yang ada di kawasan Tangerang. Nah, ya udah nih, karena aku kuliah di kawasan Tangerang, akhirnya aku dan teman-teman memutuskan untuk nonton film Danur di Super Mall Karawaci. Aku tuh nonton berlima. Jadi, waktu itu aku sama teman-teman itu nontonnya tuh midnight. Sekitar mulainya tuh jam 9 atau jam 10, pokoknya jam 9-an lewat lah gitu ya. Nah, film itu kan selesai di sekitar jam 11 atau setengah 12-an kan. Nah, aku tuh nonton sama 2 cowok dan 2 cewek. Pas selesai film ya, jam 11 atau setengah 12 malam. Temen aku cewek 2 inilah, sama cowok 2 inilah yang minta ke toilet. Aku nggak mau ke toilet, jadi aku tunggu di sofa depan sendirian. Salah satu dari temen aku yang cowok ini, itu pakai sepatu warna putih full, dan pakai jeans warna biru. Nah, karena aku nggak masuk ke toilet, aku nungguin mereka berempat, akhirnya aku duduk di depan sofa itu, aku sambil main HP. Karena aku cuma main HP, aku liat ke bawah dong kayak gini. Nah, kalau kalian lagi main HP lagi posisi kayak gini, kalian cuma bisa lihat kaki orang dari dengkul, maksimal dari dengkul lah ya, sampai paling bawah sampai sepatunya dong.
Nah, aku tiba-tiba pas lagi main HP gini, aku ngeliat ada orang ngelintas di depan aku, jalan di depan aku, pakai celana jeans warna biru panjang dan sepatu putih full kayak temen aku yang cowok ini. Nah, aku langsung kira dong kayak, oh, temen aku yang cowok ini udah selesai ke toilet kan. Tiba-tiba ada orang yang nepok aku, dan itu si temen aku cowok itu. Aku langsung bilang, loh, bukannya jalan ke sana? Dia jawab apa? Dia jawab, baru datang loh ini, dia bilang kayak gitu kan. Gak pakai lama-lama, aku langsung berdiri, aku jalan ke arah orang tadi jalan, dan aku cari orang itu. Aku lihat kiri, lihat lurus, lihat kanan, bahkan aku sempat tinggalin mereka, teman-teman aku sebentar, untuk nyari orang ini. Tapi nggak ketemu siapa-siapa. Dan aku rasa di bioskop itu juga tinggal kami berlima aja. Kayak nggak ada orang lain lagi kan. Cuma sampai hari ini aku masih positive thinking, mungkin temen aku ini yang isengin aku gitu kan. Padahal dia lewat, cuma dia bilang dia nggak lewat. Cuman temen aku ini bener-bener ngaku kayak dia itu bener-bener baru datang dan langsung nepok aku. Nah, tapi kalian tenang aja gue, Super Mau Karawaci ini menurut pengakuan dari beberapa SPG, cerita-cerita mistis dan kejadian-kejadian mistis yang paling sering terjadi itu hanya pada awal-awal tahun 2000, yaitu nggak jauh dari tahun 1998. Karena katanya makin kesini itu makin jarang ada kejadian-kejadian tersebut. Dan sekian aja ceritaku tentang 5 mall paling angker di Indonesia menurut aku. Dan untuk kalian yang ingin request tentang cerita-cerita horor lainnya, kriminal, konspirasi, teori, dan lain sebagainya, kalian langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like kalau kamu suka video ini, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman dan saudara kamu. Dan juga jangan lupa untuk nyalain belnya supaya kamu dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Sekian videoku hari ini, and I want to say see you on my next video!